Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas ciri-ciri dan kualitas jurnal ilmiah untuk kuliah literatur kimia. Yang pertama akan kita bahas adalah ciri-ciri jurnal ilmiah atau scholarly. Sebenarnya sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya, bahwasanya tujuan jurnal ilmiah adalah untuk melaporkan hasil penelitian atau eksperimen atau untuk membuat informasi ilmiah. Jadi nantinya jurnal ilmiah ini penting sekali tentunya untuk Anda menyusun skripsi Anda misalnya, karena mungkin metode eksperimennya bisa dipakai, hasil-hasil penelitiannya bisa dirujuk apakah sesuai dengan hasil penelitian Anda atau tidak. Kemudian, jurnal ilmiah umumnya memiliki tampilan yang serius, mengandung grafik, gambar, dan tabel. Kita juga sudah melihat bersama-sama pada pertemuan sebelumnya bahwasanya jurnal ilmiah tampilannya bagus ya, rapi, kemudian banyak gambar yang bagus-bagus ya, kualitasnya. Jadi ada grafik, ada tabel, ada gambar. Dan juga jumlah halamannya mungkin tidak terlalu banyak seperti buku teks. Jurnal ilmiah, ciri yang ketiga, selalu akan mengutip sumber primer, yaitu artikel-artikel ilmiah dari jurnal-jurnal ilmiah yang sebelumnya. Jadi jarang sekali akan kita jumpai jurnal ilmiah yang mengutip katakanlah buku teks atau monograf atau ensiklopedia. Terutama untuk ilmu kimia yang perkembangannya itu sangat cepat, dari tahun ke tahun itu banyak sekali breakthrough atau penemuan-penemuan baru. Kemudian, jurnal ilmiah itu pasti ditulis oleh seorang ilmuwan atau seseorang yang telah melakukan penelitian. Jadi pasti ditulis oleh seorang yang ahli ya, bukan sembarangan atau bukan orang yang tidak berada di ranah bidang keilmuan tersebut. Kemudian, kalau Anda membaca jurnal ilmiah, itu biasanya tidak akan seringan kalau Anda membaca novel, majalah, atau bahkan buku teks. Jurnal ilmiah biasanya mengandung istilah-istilah yang jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan sumber-sumber pustaka lainnya seperti buku atau majalah atau bahkan buku teks. Karena sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing dan biasanya lebih spesifik. Jadi kalau di bidang kimia atau biokimia misalnya, Anda akan menemukan istilah kofaktor, koenzim, metaloenzim, dan sebagainya. Di bidang kimia anorganik, Anda tidak hanya akan menemukan istilah fotokatalisis, tapi lebih dari itu. Ada misalnya pita valensi, pita konduksi, Hall, elektron, rekombinasi, dan sebagainya. Yang mana mungkin tidak atau mungkin tidak secara detail dijabarkan di dalam buku teks. Nah, kemudian diterbitkan oleh organisasi profesional, universitas, atau perusahaan. Nah, jadi di sini contohnya ada Elsevier, ada Wiley Interscience ya untuk perusahaan-perusahaan. Kemudian juga ada organisasi profesional, misalnya Himpunan Kimiawan Indonesia atau JACS ya, American Chemical Society, dan juga universitas sebagaimana yang kita punya di jurnal ilmiah kimia molekul, itu diterbitkan oleh program studi kimia MIPA Unsud. Nah, pertanyaan yang akan muncul adalah, lalu jurnal ilmiah itu kan mungkin ada ribuan macam ya. Membedakan yang bagus dengan yang kurang bagus itu bagaimana? Nah, dari sini kita akan mempertanyakan tentang kualitas jurnal ilmiah. Dan salah satu caranya itu biasanya diukur secara internasional dengan apa yang disebut dengan impact factor. Nah, impact factor, impact atau dampak ya, itu adalah ukuran yang mencerminkan jumlah rata-rata sitiran atau sitasi tahunan untuk artikel terbaru yang dipublikasikan di jurnal tersebut. Jadi misalnya ada sebuah jurnal, misalnya jurnal molekul saja. Nah, itu misalnya impact factornya 1. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada
sitasi atau jurnal molekul itu dibaca orang dan kemudian digunakan orang untuk penelitiannya. Nah, itu dimasukkan ke daftar pustaka, baik untuk skripsi, tesis, disertasi, maupun juga untuk artikel ilmiah. Nah, kemudian pada tahun tertentu, faktor dampak jurnal adalah jumlah sitiran yang diterima pada tahun itu dengan artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut selama 2 tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah artikel yang diterbitkan dalam jurnal tersebut selama 2 tahun sebelumnya. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ini maksudnya adalah impact factor dari jurnal atau jurnal tersebut itu dibaca orang dan dipergunakan oleh orang lain sebagai rujukan, itu akan berubah tahun demi tahun kan ya. Jadi katakanlah mungkin bisa jadi jurnal A, sebuah jurnal A, itu artikel-artikelnya pada tahun lalu itu tidak terlalu dibaca orang, dan tidak terlalu digunakan sebagai rujukan untuk artikel ilmiah dari para ilmuwan. Tapi di tahun berikutnya, mungkin karena makin banyak ilmuwan yang menerbitkan atau mempublish, mensubmit artikelnya pada jurnal tersebut, akhirnya jadi artikelnya banyak dan kualitasnya juga naik, sehingga jadi para ilmuwan akhirnya membaca jurnal tersebut dan banyak menggunakan jurnal-jurnal tersebut dalam penelitian mereka. Nah, jadi dalam hal ini berarti setiap berkala, baik 2 tahun atau lebih, itu nanti nilai dari impact factor ini akan semakin naik. Nah, jadi impact factornya makin tinggi, berarti bisa dibilang jurnal itu semakin bagus. Gitu. Nah, biasanya kalau impact factor ini adalah produk dari Thomson Reuters atau Clarivate Analytics. Nah, ini akan memuat jurnal-jurnal yang dianggap bagus, kemudian diperhitungkan impact factornya seberapa banyak orang membaca jurnal tersebut dan menggunakannya, memasukkannya dalam daftar pustaka dan sebagainya. Nah, apakah kalau jurnal berbahasa Indonesia bisa masuk impact factor? Tentunya tidak. Gitu. Jadi jurnal yang masuk impact factor itu sudah pasti yang berbahasa Inggris. Makanya kalau Anda dalam tugas atau penelitian atau skripsi menggunakan jurnal berbahasa Indonesia, itu tentu kualitasnya tidak akan sebagus atau mungkin tidak akan masuk ke impact factor. Berikut adalah contoh cara penghitungan impact factor ya. Jadi misalnya sebuah jurnal, kita ambil contoh misalnya namanya Journal of Chemical Engineering. Pada tahun 2018 dan 2019 di dalam jurnal itu ada 200 artikel. Nah, pada jarak 2 tahun tersebut, jumlah artikel lainnya yang mensintasi atau mengambil sumber dari Journal of Chemical Engineering ini itu sebanyak 400 artikel. Artinya, ada 400 ilmuwan membaca Journal of Chemical Engineering dan menggunakannya dalam artikel ilmiah mereka. Nah, maka impact factor-nya itu dihitung dengan membagi dari jumlah sitasi dengan jumlah artikel. Jadi jumlah rujukan atau jumlah sitasi para ilmuwan yang membaca Journal Chemical of Engineering itu ada 400, dibagi keseluruhan artikel di situ yang ada 200 artikel. Nah, berarti 400 dibagi 200 hasilnya adalah 2. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai side score ya, atau kita mengenalnya sebagai kuartil. Jadi kalau tadi itu H-Impact itu merupakan produk dari Clarivate Analytics ya. Nah, kalau yang ini itu dikeluarkan oleh Scopus ya. Nah, jadi istilahnya side score metric dan diukurnya melalui kuartil. Nah, kuartil itu kan kalau kita di dunia statistik akan mengetahui ya. Jadi kuartil itu kan 100% dibagi 4 ya. Jadi di ranking. Jadi kalau misalnya masuk kuartil pertama itu berarti 75% hingga 99%. Kuartil kedua berarti 50% hingga 74%. Kuartil 3 dan kuartil 4 mengikuti. Nah, jadi
kuartil ini dapat dihitung melalui rumus yang ada di layar ini, di screen ini. Jadi nantinya kuartil ini seperti memberikan ranking. Jadi kalau jurnal Q1 itu berarti adalah 1/4 jurnal terbaik yang ada. Top 25 jurnal dari 100 jurnal yang ada. Kalau misalnya jurnal di bidang itu misalnya ada 1000, ya berarti ada 250 jurnal terbaik yang ada di situ. Itu masuknya Q1. Jadi kalau ada dosen bilang penelitiannya nanti deskripsi cari jurnal Q1 dan Q2 ya. Nah, itu berarti kita harus mencari jurnal-jurnal yang ya masuk Q1 dan Q2. Cara mencarinya nantinya dari websitenya Scopus atau Skimago ya, SCIMAGO JR. Nah, itu nanti kita akan tunjukkan pada slide setelah ini. Kemudian ada istilah lain yang disebut dengan H-index. H-index itu bisa untuk suatu jurnal, bisa juga untuk perorangan. Seperti saya misalnya H-index-nya itu 5. Nah, berarti saya itu secara kasarnya mempunyai 5 buah jurnal, 5 buah artikel ilmiah yang masing-masingnya itu nanti disitasi oleh 5 orang. Nah, kalau misalnya saya dulu H-index-nya 4, nah berarti saya mempunyai 4 artikel yang masing-masing dari 4 ini disitasi oleh 4 orang. Nah, jadi nilai H-index itu ditentukan oleh jumlah sitiran dan jumlah publikasinya. Nah, cara melihatnya bisa melalui website skimagojr.com. Jadi, untuk melihat kuartil dari suatu jurnal, kemudian H-index dari suatu jurnal, cara paling mudah adalah melihat website Scopus, yaitu skimagojr.com. Nah, ini tampilannya. Anda bisa coba sendiri membuka website ini. Setelah Anda masuk ke dalam website dari Skimago tersebut, Anda langsung ketikkan saja jurnal yang Anda cari. Misalnya Anda mencari di bidang kimia anorganik, jurnal Materials Letter. Anda ingin tahu ranking dari jurnal itu seberapa sih? Nah, jadi atau H-index-nya berapa, kuartil berapa. Nah, di sini langsung muncul Materials Letter itu detailnya ya, negaranya atau penerbitnya itu berasal dari Belanda ya. Nah, kemudian dia termasuk dalam jurnal Engineering, Material Science maupun Physics and Astronomy. Nah, kenapa bisa lebih dari satu? Karena biasanya jurnal itu multidisiplin ya. Jadi misalnya saya punya artikel ilmiah tentang fotokatalis bisa masuk ke sini. Tapi juga mungkin ada peneliti lain yang menyelidiki tentang nanomaterial keramik bisa masuk ke sini. Nah, jadi untuk publishernya itu Elsevier. Nah, kemudian ini penerbitnya ya. Nah, kemudian di sini kita lihat H-index-nya itu 135. Artinya secara singkat bahwasanya di jurnal Materials Letter ini ada 135 artikel yang di setiap satu artikel dari 135 itu sudah disitasi sebanyak 135 peneliti lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti makin besar H-index-nya itu akan semakin bagus. Karena kalau Anda cuma punya H-index 1, berarti satu artikel disitasi satu orang. Tapi H-index 135 itu berarti harus ada 135 artikel dulu dan harus masing-masingnya disitasi 135 orang atau 135 peneliti atau karya lainnya. Nah, itu kan berarti makin tinggi H-index itu makin susah untuk digapai. Kira-kira seperti itu. Nah, masih pada halaman Skimago JR untuk jurnal Materials Letters. Nah, pada bagian bawah Anda akan menemukan kuartil-kuartil, yaitu warna-warna ya. Yang warna ini akan menunjukkan kuartil dari
jurnal tersebut. Dan seperti biasa ada beberapa baris di sini, ada condensed matter, ada material science, mechanical, dan sebagainya ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa jurnal ini multidisiplin. Nah, setiap disiplin akan mempunyai warnanya. Kita melihat pada tahun yang terakhir, yaitu 2019, tahun diukur terakhir kalinya, itu menunjukkan, nah warna-warna ini, kalau hijau itu Q1, kuning itu Q2, jingga itu Q3, merah itu Q4. Berarti jurnal ini secara condensed matter fisik adalah jurnal Q2 atau berada di 50 terbaik dari ranking jurnal yang ada. Tapi untuk bidang mechanical engineering, nah jurnal ini masuk ke dalam lingkup Q1. Jadi termasuk ke dalam 25 top jurnal untuk mechanical engineering. Nah, begitu kira-kira untuk kuartil. Nah, kalau Anda lihat di sini dari tahun ke tahun juga selalu bergeser ya. Jadi bisa naik atau turun dari Q3, Q2, dan Q1 kalau dalam jurnal ini. Kita lihat di awal tahun 99 masih ada yang warnanya jingga menunjukkan masih Q3. Tapi di tahun 2019 itu semuanya sudah masuk minimal Q2, bahkan ada jurnal Q1. Nah, jadi secara umum jurnal ini bisa disebut jurnal Q1 atau Q2, tergantung kita mau memasukkannya sebagai bidang kajian apa. Pada tampilan skema GoCR juga terdapat citation per dokumen dari tahun ke tahun. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya untuk jurnal material letters itu semakin naik ya, dari tahun 99 sampai 2017 itu citationnya naik terus dari 0, sekian sampai 3 mendekati 4. Nah, ini berarti bagus, berarti jumlah citasi per dokumen itu selalu naik. Ini juga yang menyebabkan nantinya jurnal tersebut mempunyai nilai H-index yang tinggi dan juga nilai kuartil yang tinggi. Berikutnya kita akan melihat rangkuman ya. Jadi ada kotak yang menunjukkan rangkuman dari jurnal material letters ini yang menunjukkan nilai H-index, kemudian kuartilnya. Jadi di sini yang ditunjukkan di sini itu meskipun jurnal ini bisa disebut jurnal Q1 atau juga bisa disebut jurnal Q2, tapi pada umumnya orang akan menyebutkan jurnal ini secara umumnya adalah jurnal Q1. Nah, jadi untuk mechanical engineering, karena ini merupakan base kuartilnya. Nah, kemudian nilai impact factor-nya adalah 0,75, yang mana kecenderungannya bisa dilihat pada grafik sebelah kanan. Jadi sebagai kesimpulan, bahwasanya untuk melihat kualitas suatu jurnal ilmiah, kita bisa menggunakan produk dari Thomson Reuters yang disebut dengan impact factor, ya, melihat impact factor dari jurnal tersebut. Atau cara yang kedua adalah melihat pada skema GoCR yang merupakan produk dari Scopus, ya. Dari situ kita bisa melihat yang pertama adalah kuartil kualitas dari jurnal tersebut, apakah masuk top 25, top 50, top 75, atau top 100. Nah, kemudian di Scopus sebenarnya juga ada istilah H-index juga, walaupun H-index itu sebenarnya miliknya dari Thomson ya. Jadi untuk tadi yang kita bahas agak lebih panjang adalah di Scopus atau skema GoCR. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk tugas kuis dan sebagainya. Silahkan diperiksa di LDiru. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.